Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Pak Pol Bagi Tips. Channel membahas tentang kepolisian dan tentunya hal-hal yang saya suka. Hey, what's up everybody? Video ini bukan hanya untuk chassis Bakomsus, tapi berlaku bagi PTU dan lain-lain. Saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang telah men-subscribe channel saya ini. Saya doakan semoga kalian lulus menjadi anggota kepolisian dan bisa bergabung bersama kami. Amin. Di kolom pertanyaan, banyak sekali yang bertanya, apakah lulusan Bakomsus bisa bertugas di tempat lain selain tempat spesialisasi Bakomsus saat mendaftar? Misalnya nih, Bakomsus Logistik apakah bisa ditempatkan di Brimob atau lain-lain? Bakomsus TI apakah bisa ditempatkan di Brimob atau lain-lain? Bakomsus Tenaga Kesehatan apakah bisa ditempatkan di tempat lain selain rumah sakit, klinik-klinik atau Bidokes Polda? Atau Bakomsus yang saya tidak sebutkan tadi apakah bisa pindah di bidang atau tidak? Tapi sebenarnya pertanyaan kalian itu sudah saya jawab di video saya sebelumnya. Tapi entah kalian menonton atau kalian skip video itu, akhirnya terlewat bagian penjelasan tentang hal yang kalian cari. Atau kalian tidak mampu menerjemahkan kata-kata yang saya utarakan di video itu. Padahal video itu mencakup segalanya tentang penempatan Bakomsus, tapi yang saya ambil sampel adalah Bakomsus TI. Oke lah, saya buat video lagi yang lebih lengkap dan lebih panjang durasinya. Dan saya telah membuat video ini beberapa bab agar kalian lebih mudah lagi menangkap inti dari video ini. Dan saya akan mengusahakan mengcover pertanyaan-pertanyaan kalian tentang bisa tidaknya lulusan Bakomsus, apakah bisa pindah ke tempat lain selain tempat yang dikhususkan untuk spesialisasi Bakomsus tempat kalian mendaftar, seperti yang saya sebutkan di atas. Saya mau tanya ke kalian, kenapa kalian belum lulus seleksi udah pengen pindah-pindah saja? Apa tujuan kalian mau pindah? Mau mengejar karir? Atau mau ngejar duit dengan menganggap tempat kalian tuju itu akan ada peluang untuk merasana sini? Atau kalian pengen pindah ke tempat baru untuk memuluskan usaha atau bisnis kotor kalian dan kroni-kroni? Karena dari awal masuk ke kepolisian hanya untuk tujuan itu? Atau kalian menganggap jika kalian lulus dan ditempatkan di spesialisasi kalian nggak bisa makan? Apakah seumur hidup kalian akan menjalani hidup dengan menjadi pelanggar sumpah dan jabatan? Sampai mulut terisi dengan tanah? Ayo, jangan bercandain hidup kalian dengan hal-hal yang tak terpuji itu. Kenapa kalian gak mundur saja dari sekarang? Daripada kelak nanti kalian hanya menyusahkan hidup banyak orang. Pindah tempat tugas atau mutasi merupakan hal yang lumrah bagi anggota Polri. Baik karena jabatan, promosi jabatan, kebutuhan organisasi, ataupun karena demosi atau karena dalam rangka pengobatan jika sakit menahun. Semua dilakukan untuk penyegaran. Selain mutasi yang saya sebutkan di atas, ada juga mutasi karena permintaan perorangan, baik ke satuan kerja baru atau ke Polda baru dengan alasan untuk kembali ke kampung halaman sendiri atau istri jika si anggota ini laki-laki. Jika dia poluan, bisa mengajukan ke kampung halaman suami. Tapi ingat, semua yang di atas berdasarkan atas izin dari pimpinan kalian. Pimpinan kalianlah yang berhak atas diri kalian selama dalam organisasi kepolisian. Dia mau setujui apa tidak merupakan hak prerogatif pimpinan kalian. Saya contohkan, jika ada mutasi anggota di internal Polda, yaitu pergeseran anggota dari satker satu ke satker lain dalam lingkungan Polda dalam lingkungan satu Polda, maka akan didahului dengan rapat mutasi atau yang kami kenal dengan wanjak mutasi. Di saat rapat mutasi anggota, Biro SDM tetap akan memintakan pendapat dari para pimpinan tentang kelayakan atau tidaknya seseorang anggota Polri ini bisa dimutasi. Selain itu juga satuan kerja yang baru yang dituju akan dimintakan pendapat apakah mau menerima apa tidak anggota yang diusulkan ini. Tentunya mereka akan melihat rekam jejak dari si anggota dan disesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja mereka.
Jika kalian akan mengajukan mutasi, langkah pertama adalah mengajukan permohonan ke pimpinan. Jika disetujui oleh pimpinan kalian, maka bagian administrasi akan membuat nota dinas yang telah ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja kalian. Kemudian diajukan ke Biro SDM sebagai dasar dalam mutasi personil dalam sidang wanjak nanti. Maka terjadilah mekanisme seperti yang saya sebutkan di bab 4. Bagaimana jika saya langsung mengajukan tanpa persetujuan pimpinan di Satker saya? Ingat lagi hal-hal yang saya sebutkan di bab 4. Selain permintaan kalian, sewaktu pendidikan kalian bisa ditempatkan di tempat lain selain Satker spesialisasi kalian. Saya sudah buatkan videonya, kalian bisa klik linknya di deskripsi. Bagaimana jika ternyata kalian ditaksir oleh satker lain untuk ditugaskan di satker itu? Berbanding terbalik dengan yang saya sebutkan di bab 5, maka satker tersebut yang akan mengajukan permintaan ke SDM dan berlakulah seperti pada bab 4, di mana pimpinan kalian tetap akan dimintai pendapat dan dimintai izin untuk memutasi satker yang diminta oleh satker lain. Karena Biro SDM tidak akan memutasi anggota tanpa izin dari pimpinan satker asal anggota tersebut. Jadi selama kalian tugas, kalian harus baik-baik dengan pimpinan. Kalian harus menunjukkan etos kerja yang baik. Nah, dengan video ini berarti hutang saya untuk menjawab pertanyaan kalian di video-video sebelumnya sudah terjawab. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang telah men-subscribe channel saya ini. Saya doakan semoga kalian lulus menjadi anggota kepolisian dan bisa bergabung bersama kami sekarang ataupun nanti. Amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.